Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang didambakan kecuali hanyalah agar mendapatkan kebahagiaan dan ridho Allah. Untuk itu maka tidak ada satu jalan pun yang dapat ditempuh kecuali bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan juga bertakwa dalam arti memelihara diri dari segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama hambanya. Hal ini perlu disadari oleh semua umat manusia, khususnya umat Islam, di mana tugas utama dalam hidup ini adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi, sekaligus sebagai pelaksana hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada akhir perjalanan hidup ini, di saat menghadap Allah, akan diminta pertanggungjawabannya atas segala sesuatu yang telah dilakukannya. Sehubungan dengan mengemban amanat Allah ini, umat manusia, khususnya umat Islam, di mana tugas utama dalam hidup ini adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi, sekaligus sebagai pelaksana hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada akhir perjalanan hidup ini, di saat menghadap Allah, akan diminta pertanggungjawabannya atas segala sesuatu yang telah dilakukannya. Sehubungan dengan mengemban amanat Allah ini, manusia telah menerima petunjuk dan bimbingan dari Allah melalui para nabi dan rasulnya yang diutus kepada umat manusia. Petunjuk ini dapat dijadikan pedoman dan tuntunan manusia dalam tiap gerak langkah dan tindakannya, agar tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga dapat memperoleh keridhaan Allah, keselamatan dan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Selain diberi petunjuk lewat wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, manusia juga dilengkapi dengan akal. Kalau akal ini dikembangkan, akan dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dan yang salah, antara yang jujur dan yang bohong. Bahkan dapat digunakan untuk mengkaji sebab akibat dari suatu kejadian atau peristiwa. Dengan akal ini pula manusia dapat menyatakan yang benar sebagai suatu kebenaran atau yang salah sebagai suatu kesalahan, menyatakan yang baik sebagai suatu kebaikan dan yang buruk sebagai suatu keburukan. Karena itu, bila manusia berhadapan dengan suatu masalah, ia akan dapat memberikan penilaian dan menentukan sikap serta tindakannya terhadap masalah itu sendiri. Dengan demikian, manusia itu berarti sudah mempunyai hak kebebasan berkehendak dan kemauan untuk memilih suatu masalah. Apakah masalah itu ia nyatakan sebagai masalah yang baik atau yang salah? Apakah akan ia kerjakan atau ia tinggalkan? Pokoknya manusia itu dengan bekal petunjuk Allah melalui agama yang ditunjang dengan akalnya yang bebas, mengarahkan kemana saja sesuai dengan pilihan jiwanya. Apakah itu kepada yang benar atau yang salah, kepada yang baik atau yang buruk, berbuat ataupun tidak berbuat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura." Ad-Dahr ayat 3. Sesungguhnya kami Allah
telah memberikan petunjuk kepada manusia akan jalan yang dapat ditempuhnya untuk mencapai kebaikan. Tetapi ada kalanya manusia itu berterima kasih dan ada kalanya bersikap kufur. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada semua manusia tentang apa saja, baik perkara yang mengurus kepada kebaikan ataupun perkara yang menjurus kepada kejelekan, baik perkara yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Selanjutnya, terserah manusia itu sendiri, mau menuju ke mana, mau memilih yang bagaimana, jalan apa yang akan ditempuhnya. Kalau ia memilih beriman, dipersilahkan. Kalau memilih kufur, juga dipersilahkan. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan tegas, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Al-Kahfi ayat 29. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat tersebut di atas merupakan peringatan keras dari Allah agar hidup manusia di dunia ini tidak disia-siakan. Hendaknya hidup di dunia ini diisi dengan amal-amal soleh agar tidak mendapatkan kehidupan agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Karena hidup di dunia ini adalah ladang untuk kehidupan akhirat, medan pengabdian dan perjuangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila kehidupan kita isi dengan amal-amal soleh yang didasari dengan iman kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka kami akan memberikannya kehidupan yang baik dan kami akan membalasnya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sebaliknya, bagi siapa yang dalam hidupnya selalu berbuat kemaksiatan, jauh dari aturan Allah, selalu menuruti kehendak hawa nafsunya, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan donka." Toha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya, ia harus memiliki pegangan hidup, mengetahui jalan mana yang harus ditempuh dan kemana ia akan berjalan. Dalam hal ini, tidak ada lagi jalan yang harus ditempuh dalam mencapai hidup bahagia, kecuali harus mengenal Allah, selalu mengadakan hubungan yang baik dan kontinu dengan Allah, dan berhubungan pula dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Ali Imran ayat 112. Ditimpakan atas mereka kehinaan, kesengsaraan di mana saja mereka berada, kecuali bila selalu mengadakan hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sehubungan dengan Allah dan dengan manusia ini dalam ajaran Islam dinamakan amal soleh. Allah telah menyatakan, bila manusia telah beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh, maka ia akan diberi kebahagiaan hidup, sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya,
Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ar-Ra'du ayat 29. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kebahagiaan hiduplah bagi mereka dan tempat kembali yang baik. Lebih tegas lagi, menurut ayat ini, untuk mencapai kebahagiaan hidup itu haruslah menempuh jalan beriman dan beramal soleh, serta mentaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallaha wa yattaqi wa ulaika humul faizun." An-Nur ayat 52. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Bahkan secara tegas Allah menjanjikan kehidupan yang baik dan selalu dibimbing ke jalan yang benar yang mengantarkannya kepada keselamatan abadi, mulai di dunia sampai di alam baka. Di alam baka, sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukharijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menuju ke jalan yang lurus. Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia yang dalam hidupnya mempunyai pegangan hidup berupa agama Allah, ia akan terhindar dari kesesatan dan murka Allah yang pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu hadzal qaul wastaghfirullahal azimal jalil li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at warzuqhum minal arzaqit thayyibat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.